وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nah, ini data rijalnya. Hadis ini tadi kan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita fokus pada perjalanan hadis ini. Aisyah itu di Madinah, kemudian kalau disampaikan kepada Urwah bin Zubair masih di Madinah hadis itu. Kalau disampaikan kepada Abu Nadhr Salim ibn Abi Umayyah Al-Madani masih di Madinah. Kemudian disampaikan lagi kepada Umarah ibn Ghaziyah Al-Mazini masih di Madinah juga. Nah, dari Umarah ini kemudian Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi Al-Misri ini datang ke Madinah, mengambil hadis ini dibawa ke Mesir. Di Mesir beliau menyampaikan kepada Sa'id ibn Hakam ibn Abi Maryam Al-Misri. Dan kemudian Sa'id ibn Abi Maryam ini menyampaikan kepada Ismail bin Ishaq Al-Kufi yang datang dari Kufah tadi menuju ke Mesir dan bermukim di Mesir, yaitu ini adalah gurunya siapa? Gurunya Imam Abu Bakar ibn Khuzaimah tadi. Kalau kita lihat predikat masing-masing dari perawi ini, Aisyah sahabiyah, kemudian Urwah thiqah, kemudian Abu Nadhr Salim bin Umayyah thiqah. Sudah sampai kepada Umarah la ba'sa bihi. Kemarin kalau la ba'sa bihi berarti hadisnya apa? Hasan. Kemudian turun lagi kepada Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi saduq rubbama akhta. Kalau saduq masih hasan, tetapi ada rubbama akhta, terkadang melakukan kesalahan. Ini penilaiannya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Terkadang melakukan kekeliruan, kesalahan. Berarti ini tabaqat yang predikat yang ke-5 kemarin ya. Yang mana secara umum hadisnya hasan, tapi waspadai kalau ada nanti indikasi yang mengarah kepada kedhaifan, maka hadisnya dhaif. Kemudian perawi selanjutnya thiqah tsabat faqih, gurunya Imam Ibnu Khuzaimah thiqah. Nah, ini kita memperoleh keterangannya itu bukan di Taqribut Tahdzib, karena Ismail bin Ishaq ini sudah bukan perawi kutubus sittah. Nah, di sini ada faedah saya sampaikan kepada antum, ada satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Qutlubugha. Ini sezaman dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Hanya saja karangan beliau itu sedikit, tidak sebanyak karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, hingga ilmu beliau yang luas itu nggak sampai kepada kita. Salah satu yang sampai kepada kita adalah beliau mengumpulkan perawi-perawi thiqah yang riwayatnya dan perawi tersebut nggak ada di kutubus sittah, tapi beliau thiqah. Salah satunya adalah gurunya siapa? Imam Ibnu Khuzaimah ini, Ismail bin Ishaq Al-Kufi. Nah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya mengatakan bab dhammil aqibaini fis sujud, bab tentang merapatkan kedua kaki pada saat sujud. Artinya di sini ada kesimpulan dari Imam Ibnu Khuzaimah bahwasanya praktek sholat yang seperti ini gitu, itu bisa diamalkan, dan karena beliau mensahihkan hadis ini. Baik. Sekarang kita lihat dalam riwayat yang lain. Di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari gurunya Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah. Masih ingat Abu Usamah siapa? Hammad ibn Usamah Al-Kufi, yang kemarin kita bahas hadis tentang tentang berjima dengan bidadari 100 kali, 100 bidadari di pagi hari itu. Yang mana beliau ternyata meriwayatkannya bukan dari jalur yang sahih gitu. Kalau antum masih ingat. Qala haddatsani Ubaidullah ibn Umar, Ubaidullah ibn Umar Al-Umari, Ibn Hafiz ibn Asim ibn Umar ibn Al-Khattab. Ini salah satu cicitnya Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Al-Madani thiqah.
An Muhammad ibn Yahya ibn Hibban al-Madani thiqah, anil A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz thiqah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dari tempat tidur. Sama enggak hadisnya tadi? Sama. Jalurnya beda jalurnya. Nanti akan kita lihat perbandingannya. Faltamastuhu, aku cari Rasulullah, fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi. Maka ketika aku cari begini, menyentuhlah tanganku ini ke telapak kaki, ke kedua telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek gitu. Tanganku ini mengenai kedua telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan mengenai kedua telapak kaki itu apakah pek satu-satu, apakah pek bareng gini, apakah pek dua-duanya dirapetin. Tidak ada keterangannya di dalam Sahih Muslim. Wa huwa fil masjid, dan Nabi pada saat itu sedang dalam keadaan sujud. Fil masjid itu ada dua kemungkinan makna. Rasulullah itu di masjid, kan rumahnya Rasulullah di samping masjid saja. Tangannya Aisyah bisa keluar dari tirainya itu memegang. Atau tetap Rasulullah di rumahnya, masjid ini adalah keadaan sujud. Jadi menjadi ismul makan dan ismul zaman untuk menunjukkan bahwasanya Nabi sedang dalam keadaan sujud. Wahuma mansubatan, kedua kakinya itu ditegakkan. Wa huwa yaqul, dan beliau mengucapkan Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Sama hadisnya ada perbedaan enggak? Ada perbedaan beberapa. Disinilah ini yang namanya proses takhrij itu begini ya ikhwah. Lihat nanti jalur di sini redaksinya gimana, lihat jalur yang ini redaksinya gimana. Analisanya, lihat Aisyah di Madinah, sahabiyah, sama kayak tadi. Nah, ternyata yang meriwayatkan dari Aisyah di sini bukan tabi'in tapi sahabat yang lain. Siapa? Abu Hurairah. Di mana? Di Madinah masih. Ini adalah periwayatan sahabat dari sahabat. Kemudian kepada Abdurrahman ibn Hurmuz di Madinah, kemudian kepada Muhammad ibn Yahya ibn Hibban al-Mazini di Madinah, kepada Ubaidullah ibn Umar al-Umari baru dari Madinah pindah ke Kufah. Dibawa oleh Abu Usamah. Abu Usamah datang ke Madinah ngambil hadis ini dari Ubaidullah bin Umar, dibawa ke Kufah. Di Kufah beliau sampaikan kepada muridnya Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Al-Imam Muslim dari Naisabur datang ke Kufah ketemu sama Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Disitulah Imam Muslim mengambil hadis ini dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Lihat rentetan sanad ini, predikat perawinya gimana? Ada yang soduk enggak? Enggak ada yang soduk, sikoh-sikoh semua. Kalau kita bandingkan, mana yang kuat, jalurnya Imam Muslim atau jalurnya Imam Ibnu Khuzaimah? Ya jelas jalurnya Imam Muslim lebih kuat. Di jalurnya Imam Muslim tidak disebutkan merapatkan kaki, gitu. Yang disebutkan hanya apa? Ibunda Aisyah nyentuh, gitu aja. Ketika nyentuh itu, apakah dalam keadaan dirapatkan atau tidak? Redaksinya nggak ada keterangan di situ di riwayatnya Imam Muslim. Adapun di riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah ada keterangan Rasulullah ngerapetin tuh kaki. Hanya saja gitu kan. Perawinya di sini ada yang soduk rubbama akhta. Sehingga kemungkinannya apa? Kemungkinannya penyebutan merapatkan kedua kaki ini adalah bagian dari hadis yang perawi ini, yaitu Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi ini yang benar dalam periwayatannya, atau ini adalah bagian dari hadis yang dia salah dalam meriwayatkannya, akhta gitu. Karena ada kemungkinan akhta tadi, ada kemungkinan khata. Masih di dalam dua kemungkinan ini.
Al-Imam Ibnu Khuzaimah berijtihad, sudah sahihkan ini gitu. Dia soduk kok, disahihkan ini hadis. Artinya husnuzon kepada Yahya ibn Ayyub ini adalah bagian yang mana Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi itu benar di dalam periwayatannya. Ini ijtihadnya siapa? Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah. Sehingga beliau menempatkan dengan tegas kesimpulan dari hadis ini di dalam judul babnya, bab tentang merapatkan kedua kaki. Nah, antum gimana? Sama seperti Imam Ibnu Khuzaimah atau tidak? Husnuzonnya sama seperti Imam Ibnu Khuzaimah? Antum berhusnuzon kepada Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi atau tidak? Ya terserah antum. Nah, cukup sampai di sini. Yang namanya mencari kebenaran itu telusuri terus, cari pembanding yang lain.